Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya kedatangan Scoopy Donut 2019. Di sini keluhannya itu mesinnya berisik di bagian tengah. Di on dulu kontaknya, oke. Baru dihidupin. Nah, seperti itu ya suaranya. Suaranya itu seperti setang oblak. Tapi belum bisa mastiin. Buka dulu bagian CVT-nya, dilepas semua puli-pulinya, sisain asnya aja. Nanti dihidupin lagi. Kalau masih bunyi itu udah positif, harus belah mesin atau harus bongkar mesin. Dah, sekarang coba dihidupkan lagi. Ini udah pasti bagian mesinnya ya. Ini langsung dibongkar sama mesinnya. Langsung diturunkan, nanti dicek satu-satu. Bagian block headnya sampai bagian crankcase-nya termasuk bagian stang seher nanti dicek semua. Oke, langsung dibongkar aja. Bis. Langsung bis, eksekusi bis. Ini mesin sudah diturunkan ya. Ini kalau lihat dari bekasnya ini, bekas residu yang ada di head ini kayaknya kehabisan oli ya, gosong kayak gini gitu. Bisa kehabisan oli, bisa mungkin oli KW, tapi itu nggak tahu juga ya, karena oli KW efeknya sama kehabisan oli itu sama-sama hangus kayak gini. Nah, di sini ngeflag residu gitu. Ya, sekarang langsung dibuka semua aja, dibelah total semua aja buat mastiin. Ini udah dibongkar semua, bagian crankcase-nya ini hangus semua ya. Ini kayaknya pernah kehabisan oli kayak gini. Nih, nah ini hangus, ini juga hangus. Ini bagian crank asnya ini oblak ini. Bagian stangnya ini udah goyang banget nih. Ini kayak gini lihat nih. Nah, ini udah positif, ganti stangnya. Tuh. Ini oblak ya, ini hangus, ini bagian headnya ini hangus semua ini. Ini nanti dibersihkan semua sampai bening bawahnya ya, harus bening, harus kayak baru lagi. Dicuci semua, nanti yang teman-teman harus bersih semua, nggak boleh ada yang kotor. Nah, ini untuk bagian crankcase-nya sudah bersih teman-teman ya. Ini udah bening, udah nggak kayak tadi itu. Tadi kan gosong hangus gitu, sekarang udah putih bersih kayak gini. Crankcase kanan juga sama, ini udah bersih. Bloknya udah di coulter ya, bloknya ini udah di coulter, pakai oversize 50. Head silindernya juga udah bersih, udah di sekir. Klepnya udah bening. Ini bagian atasnya juga udah bersih juga. Bagian krok as ini sudah diganti ya. Stangnya udah diganti pakai kode K46. Untuk Scoopy Donut ya, pakai K46. Untuk stangnya ini saya gunakan NPP. Termasuk bearingnya NPP. Untuk piston juga sama, ini pakai NPP K81 oversize 50. Nah ini ya, ini untuk bearingnya, dua-duanya diganti pakai NPP. Termasuk stangnya ini ya, ini untuk stang seher pakai NPP juga. Nah ini K250705 Big Pop. Untuk piston kit juga sama, pakai NPP juga oversize 50. Yang untuk Big Pop juga sama. Ini untuk Scoopy Donut yang di bawah 2020 itu ya, yang sebelum KUJ itu masih bisa sama pakai bit K44, bit ESP itu sama. Oke ya, sekarang tinggal kita rakit semua untuk bagian komponennya. Yang dipasang duluan bagian krok as ya, jangan lupa dikasih oli dulu. Ini bagian casingnya, kasih oli. Bagian bearingnya juga sama, kasih oli. Termasuk bagian big end ya, ini dimasukin oli dulu. Laharnya juga sama. Dah, tinggal dipasang. Oke. Pemasangan crank as seperti biasa teman-teman ya. Jangan dipukul, dipres pakai crankcase. Kalau dipukul nanti bisa oleng bagian sini. Jadi jangan sekali-sekali
masang kerkas itu dipukul sininya jangan ya, nggak boleh itu. Nanti dipres pakai crankcase, pasang baut diratain, nanti otomatis crankcase-nya nyatu, kerkasnya kepasang. Wah, ini lupa nih, rantai ketengnya dipasang dulu nih. Nah, baru pasang ininya, kerkasnya. Dikasih lem dulu, dilem pakai lem tribon saya ini ya, ngelemnya tipis saja, yang penting rata. Lalu dipasang crankcase-nya yang sebelah kanan. Ya, tinggal dipasang semua ini baut crankcase-nya nih. Jadi kayak gini ya teman-teman ya, cara masang kruk as, beat, vario itu yang aman itu dengan cara di stres menggunakan baut crankcase-nya itu sendiri. Itu lebih aman, nggak takut oleng nantinya. Tinggal dikencengin aja, dikencenginnya sedikit demi sedikit ya, bareng, nanti supaya ngepresnya itu rata. Oke, ini saya diriin aja biar jelas dilihat aja nanti. Dah kayak gini ya teman-teman ya, cara pasang kruk as ke motor matic manual itu semua saya gunakan cara yang sama, dengan cara dipres menggunakan crankcase-nya itu sendiri. Ini udah kepasang otomatis kerkasnya, tapi ini belum selesai. Ini bagian kerkasnya ini ngunci, nggak bisa gerak ini nggak bisa sama sekali, nggak bisa muter ya. Nah caranya kayak gini, ini pasang dulu nih mur puli depan, pasang ke sini. Pasang, lalu dipukul di sini 2 kali, pukul aja, nanti udah otomatis ini loncer kerkasnya. Tuh ya kan ya, ini udah loncer, udah aman ini. Tuh kayak gini ya, ini cara yang lebih aman. Sekarang tinggal dipasang bagian piston sama blok silindernya. Pemasangan piston, perhatikan ini ada tanda in menghadap ke kato bisap ya. Untuk ring olinya, gapnya ini ada di sisi sini sama sini 45 derajat, jangan tepat di tengah-tengah. Kalau untuk ring kompresi itu posisinya di katup X. Nih ring kompresi di katup X, nih sini sama sini sama ya. Ambil sisi 45 derajat, sini sama sini sama sini, jangan tepat di tengah-tengah. Di sini nggak boleh gapnya, di sini nggak boleh, di sini juga nggak boleh, karena bagian sisi sini sama sini itu bagian yang paling besar gesekannya. Makanya untuk ring gapnya itu posisikan di sini sama sini. Oke, sekarang tinggal dipasang. Lanjutkan ke pemasangan bagian head cylinder. Nah, sekarang dilanjutkan ke pemasangan rantai timing. Pemasangan rantai timing itu posisikan piston dalam posisi TMA, noken as ini netral, dua-duanya. Posisi noken as ini dalam posisi netral, patokan klep dua-duanya tertutup kayak gini, bisa digerakkan. Posisi TMA piston ditandai dengan coakan atau spin magnet itu menghadap ke blok silinder. Nih, spin magnet ini lurus sama blok silinder. Itu udah posisi top. Sekarang tinggal dipasang. Ini bautnya jangan dikencangkan dulu ya teman-teman ya. Bautnya diratakan aja. Dah, pasang dulu bagian tensioner supaya nanti dikencangkan itu tinggal lompat ketengnya. Kalau belum dipasang tensionernya, dikencangkan bautnya ini, nanti bisa lompat, nanti topnya berubah.
Udah, majuin dulu tensionernya. Nah, ini udah kenceng nih. Sekarang tinggal dikencangkan baut timingnya. Pemasangan blok sampai headnya, keteng atau timing udah selesai. Sekarang dipasang bagian gigi pompa oli sama bagian magnet sama spoolnya. Pasang dulu gigi pompa olinya. Ini yang ada cowakan di bagian asnya teman-teman ya. Ini harus masuk ke cowakan yang ada di as pompa oli. Kayak gini. Nah, tinggal ditutup. Nah, tinggal pasang bagian spoolnya. Nah, tinggal dipasang bagian magnetnya. Ini teman-teman ya, untuk pemasangan magnet itu perhatikan posisi cowakan ini sama sepi magnet. Itu yang kalau masang magnet kayak gini yang aman, itu jauhkan aja ini. Sepi magnet sama cowakan dijauhkan. Nah ini, nah kayak gini. Jauhkan, lalu diputar. Nah kayak gitu ya. Nanti kalau udah pas nanti bakalan dia turun, ada bunyi klek. Nah itu udah pas. Kalau dipasang langsung kadang dikencengin gitu belum pas, nanti malah rusak bagian sepi magnetnya atau cowakannya. Oke, sekarang tinggal dikencangkan magnetnya. Sebelum ditutup untuk bagian headnya di setting dulu teman-teman ya, klepnya. Ini klepnya saya setel 0,10, posisinya masih top, noken as juga masih top, baru disetel. Kencengin dulu pakai tangan kayak gini. Nah udah, tinggal disetel. Oke, yang X juga sama, saya setel 0,10, dua-duanya sama. Tinggal dipasang tutup head silindernya. Ini untuk covernya ini sebenarnya udah ganti ya teman-teman harusnya ya. Cuman ini udah konfirmasi nggak usah diganti, ya udah nggak saya ganti. Pasang apa adanya kayak gitu aja. Sekarang tinggal dipasang bagian CVT. Ini sebelum dipasang CVT-nya teman-teman ya, ini diganti dulu bagian silkruk asnya. Penggantian silkruk as itu pasang dulu nih bushingnya ke sini, pasang ke sini gitu, lalu dimasukin ke sini untuk menghindari selip bagian karetnya yang bisa mengakibatkan nanti pernya lepas. Nah gitu, udah tinggal ditekan. Nah udah rata, lalu pasang penguncinya. Baru pasang dulu puli depannya, pasang penbel, pasang ring dulu, baru pasang puli kipasnya, baru pasang puli belakang. Ini cara masang puli belakang ya teman-teman ya. Ini gini nih, ini tempel ke sini, ditarik pakai tangan gini. Nah gini, pulinya tarik baru pasang. Nah, pasang makonya, pasang ring, baru pasang murnya. Tuh, baru dikencangkan yang depan dulu ya, baru yang belakang. Nah sekarang ditutup. Nah teman-teman ya, ini untuk perakitannya sudah selesai. Sekarang tinggal dipasang lalu dicoba. Ini untuk mesin Scoopy-nya sudah dirakit teman-teman ya. Ini udah dipasang semua, bagian kabel-kabel udah dipasang. Sekarang tinggal dicoba aja, dihidupin. Hidupin dulu. Oke, kontaknya on, coba.
udah selesai. Sekarang tinggal dipasang semua bodi-bodinya, lalu diambil nanti sama yang punya bentar lagi. Ini perakitan Scoopy dari awal sampai selesai sudah serakit semua. Ini udah oke, udah halus lagi mesinnya. Sekarang tinggal dipasang semua bodi-bodinya. Oke, terima kasih untuk video ini, sampai di sini dulu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.